Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Hamzah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan observasi terkait aksi nyata di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya di sini adalah Ibu Jirhana. Beliau adalah salah satu rekan sejawat ya di SMA Muhammadiyah Pinrang. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN-nya. Oke, baik. Kita langsung saja ke tahap praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jirhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bu. Di sini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Tujuannya adalah supaya nanti di kegiatan observasi Ibu bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, dan tentunya agar proses pembelajaran nanti bisa berjalan maksimal sehingga observasinya bisa berjalan lancar. Ini seperti itu, Bu. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin Ibu bisa menjawab ya, Bu ya. Oke, baik. Untuk kegiatan observasi nanti Ibu memilih di kelas berapa, Bu? Jadi rencana, Pak, saya akan memilih di kelas 12 MIPA 1, Pak. Kapan itu, Bu? Besok, Pak, hari Selasa. Oke, Selasa. Jam ke berapa, Bu? Jam 3 sampai 4, Pak. Jam 3 sampai ke 4. Baik, Bu. Di proses pembelajaran nanti tujuan pembelajaran apa, Bu, yang ingin dicapai? Baik, Pak, sesuai dengan perencanaan awal saya, tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, baik itu melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat, Pak. Jadi siswa mampu mengidentifikasi ya, kasus pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitar. Oke, baik, Bu. Area pengembangan yang hendak dicapai, Bu, yang mana? Jadi yang ingin dikembangkan adalah keterampilan murid, bagaimana mereka mampu untuk mengidentifikasi kasus, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian lebih kepada bagaimana mereka bisa saling bekerja sama dalam satu kelompok, Pak. Oke, jadi fokusnya ke bagaimana murid bisa berpendapat, kemudian bagaimana dia bisa bekerja sama dalam kelompoknya. Oke, baik, Bu. Untuk mencapai itu, Bu, tentunya ada strategi yang dipersiapkannya, Bu ya. Ibu gunakan metode pembelajaran apa, Bu, untuk kegiatan nanti? Jadi metode yang akan saya gunakan adalah problem based learning atau pemecahan masalah, Pak. Okay. Karena memang sesuai dengan materi yang akan saya angkat mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi saya rasa itu lebih tepat, Pak. Okay, berarti menggunakan problem based learning ya, pemecahan masalah. Baik, Bu. Selain itu, selain metode, adakah strategi lain yang digunakan untuk kegiatan observasi nanti atau kegiatan pembelajaran nanti? Iya, Pak. Jadi saya akan menggunakan pendekatan berdiferensiasi konten dan proses juga, Pak. Oke, berarti menggunakan pendekatan berdiferensiasi, Bu ya, fokusnya ke konten dan proses. Nah, kalau untuk berdiferensiasi konten, Ibu, persiapannya seperti apa, Bu? Jadi persiapannya di berdiferensiasi konten itu, Pak, saya sudah menyiapkan artikel, kemudian video, LKPD, kemudian slide PowerPoint yang memungkinkan peserta didik lebih terbantu sesuai dengan minat belajar yang akan saya kelompokkan besok, Pak, sesuai dengan minat belajar. Berarti Ibu mempersiapkan media atau sumber pembelajaran itu sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Ya, baik, Bu. Kalau untuk yang berdiferensiasi proses yang seperti apa, Bu, ini? Jadi yang berdiferensiasi proses, Pak, sesuai dengan rencana saya, sesuai dengan minat belajar siswa, saya akan membagi kelompok. Mereka akan menentukan sendiri bagaimana gaya yang mereka inginkan. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan identifikasi kasus. Kemudian dalam identifikasi itu tentunya mereka akan saling menyampaikan pendapat. Kemudian setelah itu sudah ada hasil, mereka akan mendiskusikan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah. Kemudian bagaimana kasus itu bisa diselesaikan, baik itu melalui hukum atau dari siswa sendiri yang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan persoalan itu, Pak. Baik, berarti nanti prosesnya fokusnya ke bagaimana pembagian kelompok, kemudian ada diskusi ya, Bu ya, kemudian bagaimana setelah diskusi ada
semacam presentasi mungkin Bu ya. Baik Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu ya. Untuk kegiatan besok, untuk kegiatan observasi besok, bagaimana sistem penilaian atau asesmen yang Ibu gunakan? Jadi asesmen atau penilaiannya Pak yang akan saya gunakan tentunya penilaian tertulis ya Pak, karena sesuai dengan rencana awal saya mereka akan menghasilkan sebuah hasil berupa tulisan apa yang mereka sudah diskusikan dengan teman kelompoknya sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian juga saya akan tentunya menilai dari segi proses penyampaian pendapatnya ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka Pak, seperti itu. Berarti untuk asesmennya nanti ada asesmen tertulis dari hasil yang tertulis di LKPD, terus Ibu juga melakukan observasi ya Bu ya, dari proses kerja kelompok itu mungkin ya Bu ya. Iya. Oke baik, sekian Bu untuk kegiatan observasi kita. Mudah-mudahan kegiatan besok bisa berjalan sesuai dengan rencana, proses pembelajaran bisa berjalan maksimal dan observasinya bisa berjalan lancar. Oke, baik, itulah tadi sesi tanya jawab kegiatan praobservasi dengan Ibu Jirana. Mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar dan apa yang direncanakan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Salam Bapak Guru hebat. Tidak
kelas materi kita pada hari ini itu mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Namun sebelum kita masuk kepada materi, Ibu mau mengelompokkan dulu minat belajar kalian. Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah ganggu, Isa. Jadi saya sudah. Jadi kalau tidak ada yang ditentukan lembar kerjanya di mana lembar kerjanya dia yang baru. Suatu hari terjadi pada jam 2 atau jam 3 lah. Tiga, semuanya kan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat karena itu maka unsur yang menimbulkan pelanggaran Pada hari ini mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi Ibu berharap kita semua sudah memahami ya, bisa membedakan yang mana masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yang mana masuk dalam kategori ringan, dan mudah-mudahan kita akan lanjut materi selanjutnya karena itu akan saling berkaitan. Jadi ketika hari ini kita tidak paham, maka selanjutnya kita sulit untuk memahami. Dan karena sesuai dengan kelompok belajarnya tadi sesuai dengan minatnya, jadi Ibu harap semua tidak ada yang ketinggalan pembelajarannya, semua sudah paham. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri lanjut percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamzah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya akan melakukan tahap pasca observasi dari ketiga tahap tahap yang sudah dilalui, mulai dari praobservasi, kemudian kemarin melakukan observasi, sampailah kepada tahap pasca observasi. Nah, bersama saya di sini beliau adalah Bapak Rizky, SPD MPD, selaku pengajar praktik saya. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Ibu Girana. Beliau adalah objek pengamatan saya, yaitu yang melakukan proses pembelajaran di dalam kelas selama proses observasi. Baik, langsung saja kita ke tahap pasca observasi. Assalamualaikum Bu Girana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya akan melakukan wawancara atau beberapa pertanyaan saya bilang kepada Ibu. Tujuannya adalah untuk merefleksi atau mengevaluasi dari kegiatan observasi kemarin, kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Bu, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi baik Pak, kalau dari saya, karena kemarin sudah diadakan observasi di kelas, saya sedikit lebih lega Pak, meskipun ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Ini sudah cukup lega. Baik, kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas dengan adanya atau keberadaan observer di dalam kelas? Ya, baik Pak, perasaan saya kemarin pada saat diobservasi Pak mungkin lebih berbeda ketika tidak ada yang mengawasi Pak ya. Tetapi alhamdulillah saya telah melalui semua itu dan telah melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran saya Pak. Berarti walaupun sedikit ada
perbedaan dari apa yang dirasakan, tapi intinya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Baik Bu, bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas Bu, secara singkat? Ya, jadi baik Pak, sesuai dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah saya terapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, alhamdulillah sesuai dengan langkah-langkahnya sudah saya capai, meskipun tidak keseluruhan, siswa mampu untuk mencapai materi dari yang saya tawarkan kepada mereka, tapi kemarin melalui pembelajaran problem based learning. Kemudian selain daripada itu juga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, melalui diferensiasi konten, kemudian proses juga. Dalam prosesnya itu siswa sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka sesuai dengan pengelompokan sesuai minat belajar mereka Pak, seperti itu. Jadi Bu melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode PJL dan pendekatan diferensiasi sesuai juga dengan apa yang saya catat kemarin dari beberapa catatan-catatan yang saya amati di dalam kelas. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang dilakukan kemarin di dalam kelas, adakah hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan selama ada beberapa hambatan yang saya alami kemarin, karena kan kemarin saya mengelompokkan sesuai dengan minat mereka. Nah, kemudian pada saat proses pemilihan minat itu Pak, ada salah satu kelompok minat mereka di audiovisual yang terlalu banyak. Akhirnya dalam kelompok itu mereka tidak semua berdiskusi karena ketemu dengan teman yang lain, akhirnya cerita, tidak membicarakan tentang materi yang sudah saya berikan kepada mereka. Karena terlalu padat. Seharusnya saya membagi dua kelompok lagi sesuai dengan minatnya mereka. Jadi hambatannya ya karena yang memilih gaya belajar audiovisual terlalu banyak, makanya apa yang direncanakan agak sedikit berbeda pelaksanaan di dalam kelas. Baik Bu, selain itu Bu, dalam mencapai atau di area pengembangan yang dibahas kemarin, adakah hambatan yang Ibu lalui untuk mencapai area pengembangan itu? Iya, seperti kemarin rencana awal saya pengembangannya itu di keterampilan dalam menyampaikan pendapat, kemudian kerja bagaimana mereka mampu membangun tim untuk saling bekerja sama. Saya lihat kemarin dari proses penyampaian pendapat masih ada sebagian yang tidak mengeluarkan pendapatnya karena mungkin mereka merasa tidak diberikan kesempatan karena hanya moderator saja yang mengambil alih. Nanti saya kemarin mengambil setelah mereka mempresentasikan, akhirnya saya lupa bahwa harus mungkin lebih bisa menunjuk salah satu di antara mereka supaya lebih aktif. Seperti itu Pak. Jadi dari area pengembangan untuk meningkatkan keterampilan berpendapat berbicara, murid ada hambatannya itu ya tadi bahwa tidak semua diberikan kesempatan. Jadi dari hambatan itu Bu, bagaimana rencana ke depan untuk meminimalisir atau mengurangi hambatan-hambatan yang didapatkan dalam kegiatan kemarin? Ya, jadi baik Pak, sesuai dengan permasalahan atau kekurangan saya kemarin belajar, saya akan memperbaiki sesuai dengan tetap akan mengelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka. Kemudian saya mungkin juga bisa ambil di dalamnya pada saat proses pembelajaran ketika ada mungkin siswa ya atau murid yang tidak pernah mengeluarkan pendapat, bisa saya tunjuk secara langsung menyampaikan pendapatnya karena mungkin mereka merasa tertekan atau tidak diberi kesempatan seperti itu Pak. Ya, berarti rencananya lebih fokus bagaimana mengorganisir kegiatan pembelajaran supaya semua murid bisa memiliki kesempatan yang sama, minimal bisa berpendapat di depan teman-temannya. Baik Bu, kira-kira dari apa yang direncanakan untuk memperbaiki tadi hal-hal yang didapatkan di proses pembelajaran, kapan kapan Ibu mau melakukan perbaikan itu? Ya, jadi pertanyaannya kapan? Insya Allah saya akan memperbaiki ketika saya masuk kembali di kelas mereka.
ketika saya mengajar mereka, saya mungkin akan memperbaiki kekurangan yang saya dapatkan dari hasil observasinya Bapak. Berarti secepatnya Bu ya. Iya. Artinya di pertemuan selanjutnya sudah bisa dievaluasi kembali, kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan itu. Baik Bu, mungkin sekian pertanyaan saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran kita ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.